Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Kota Agung yang saya hormati di channel YouTube saya. Kita lanjutkan pada sesi yang ketiga. Kalau pada sesi yang kedua kita sudah bahas bagaimana cara membuat halaman identitas pada soal di Google Form karena penilaian yang kita lakukan secara daring. Pada tutorial ketiga ini kita akan bahas bagaimana cara memasukkan soal ke dalam Google Form. Sebelum Bapak Ibu memasukkan soal ke dalam Google Form, persiapkan dulu soalnya dalam bentuk Word. Tetapi yang harus Bapak Ibu perhatikan, soal tidak usah dikasih nomor dan pilihan gandanya juga jangan diberikan identitas option A, B, C, D, atau E. Biarkan polos seperti ini. Untuk membantu kerja Bapak Ibu, pastikan kunci jawaban diberi tanda khusus, boleh dengan dicetak blue tebal seperti ini atau diberikan warna berbeda dari opsi yang lainnya. Itu hanya tool untuk memudahkan Bapak Ibu dalam bekerja di Google Form nanti. Jadi pastikan Bapak Ibu udah siap soal di Word. Nah, soal-soal inilah yang akan kita inputkan ke dalam Google Form. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke lembar kerja kita. Pastikan Bapak Ibu sudah terkoneksi ke internet. Kemudian kita panggil Google Chrome kita. Kemudian saya buat tab baru. Saya masuk ke laman Google. Saya tuliskan google.com, kemudian saya tekan enter. Jika sudah masuk ke halaman Google, pastikan juga Bapak Ibu sudah dalam keadaan login. Artinya logo yang di sini adalah akun yang Bapak Ibu pakai ketika di WA ataupun akun-akun Bapak Ibu yang lainnya. Setelah itu kita panggil Google Drive-nya dengan mengklik aplikasi Google, kemudian kita pilih Drive. Pada tutorial sebelumnya bagian kedua sudah kita praktekkan atau kita bahas bagaimana cara membuat folder agar penyimpanan dokumen kita di Google Drive tersusun rapi. Pada tutorial sebelumnya kita sudah buat folder dengan nama kumpulan soal-soal. Nah, ini foldernya. Kita buka foldernya dengan mengklik 2 kali folder tersebut. Kita klik 2 kali, kita tunggu prosesnya sampai folder tersebut terbuka. Oke. Jika folder Drive atau folder kumpulan soal terbuka, maka di situ ada satu buah file yang memang sudah kita buat di tutorial sebelumnya. File tersebut bernama PTS kelas 10 semester 1. Nah, kita akan melanjutkan pekerjaan kita ini karena kemarin belum kita isi soal, hanya halaman identitasnya. Kita klik 2 kali. Oke, akan terbuka laman dengan isi form Google Form dengan nama file PTS kelas 10 SMT 1. Ini soal yang kita buat kemarin hanya sampai pada halaman identitas. Sekarang pada sesi yang ketiga ini kita akan memasukkan soal-soal di Word ini ke dalam Google Form. Sebelum Bapak Ibu memasukkan soal, harus ada satu hal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah diatur dulu. Di sini ada menu pengaturan, itu kita atur dulu soal tersebut. Kita klik setelan atau pengaturan. Nah, ada 3 menu di sini: umum, presentasi, dan kuis. Kita bahas dulu di umum. Di umum yang harus diatur adalah batas tanggapan. Agar siswa tidak berulang-ulang menjawab soal, maka kita batasin setiap akun hanya 1 kali login. Artinya siswa hanya berhak menjawab 1 kali saja, tidak boleh berkali-kali. Itu di bagian umum. Kemudian di presentasi ada aturan yang bisa kita lakukan, apakah soal diacak atau tidak. Kalau kita ingin mengacak urutan pertanyaan, maka kita klik
Tapi kalau Bapak Ibu ingin tidak mengacaknya, maka contengannya kita hilangkan, kita klik saja. Baik, untuk saat ini saya ingin soal diacak urutannya, maka saya aktifkan. Di umum, pastikan batasi 1 tanggapan. Di menu presentasi, acaknya kita conteng. Kemudian di bagian yang ketiga adalah kuis. Di sini masih off, artinya belum dijadikan sebagai kuis. Agar aktif, maka kita klik sebelah kanannya, kita aktifkan. Artinya sudah dijadikan sebagai alat uji. Kemudian ada hal lain yang harus diatur, rilis nilai segera setelah pengiriman. Cuman di sini agar tidak terjadi contek antar siswa, maka nilai poinnya tidak saya tampilkan, jawaban yang benar juga tidak saya tampilkan, demikian juga jawaban yang tidak terjawab juga tidak saya tampilkan, untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh siswa. Jadi pada pengaturan umum cukup kita aktifkan batasi 1 tanggapan. Di presentasi, acak urutan boleh dilakukan atau boleh dipilih, boleh tidak. Menu yang ketiga di kuis kita aktifkan ini sebagai kuis, dan rilis nilai setelah pengiriman. Kemudian pertanyaan tidak terjawab tidak saya aktifkan, jawaban yang benar juga tidak saya tampilkan, dan nilai siswa pun tidak saya tampilkan. Jika sudah diatur sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, maka kita klik simpan. Oke, saya simpan. Nah, setelah saya simpan, barulah saya masukkan soalnya satu persatu. Saya klik di sini, diklik bagian 2 di paling bawah. Kemudian seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk mengingat Bapak Ibu, jika menambahkan soal di atas, menambahkan bagian di bawah, kita akan tambahkan soal atau pertanyaan. Oke, sudah aktif seperti ini. Saya klik di bagian pertanyaan, kemudian saya buka Word saya. Kemudian ini pertanyaan pertama, nomor 1, saya saya blok, kemudian klik copy. Atau Bapak Ibu bisa menekan tombol Ctrl C pada keyboard, kembali ke Google Chrome kita posisikan di pertanyaan, kemudian kita pastekan adalah titik-titik. Nah, di sini kita pilih dengan pilihan ganda. Kalau belum pilihan ganda, kita ganti dengan pilihan ganda. Kemudian kita klik di opsi 1. Kita kembali ke Word untuk mengambil alternatif jawaban A, B, C, D, dan E-nya. Saya blok semuanya. Kemudian saya gunakan perintah copy atau Ctrl C pada keyboard. Kembali ke Google Chrome. Kita taruh di opsi 1. Kita Ctrl V, kita pastekan di sini. Nah, sudah masuk. Kemudian kita inputkan kunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban. Kemudian jawaban benar saya berikan poin 1. Kemudian saya lihat kunci jawaban soal nomor 1 adalah mempermudah pengelolaan file. Mempermudah pengelolaan file saya conteng. Kemudian saya klik selesai. Nah, pertanyaan nomor 1 sudah selesai Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Kita klik tambah pertanyaan. Oke, kita buka Word-nya. Kita ambil soal nomor 2. Kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita bergerak ke Google Chrome. Kita masukkan di klik pertanyaan. Kita tekan Ctrl V pada keyboard. Ini pilihan ganda sudah. Kita tinggal klik opsi 1. Kita ambil PG-nya. Oke, kita blok semuanya pilihan gandanya ini dari A sampai E. Kemudian kita copy. Setelah kita copy, kita kembali ke Chrome. Kita pastekan Ctrl V. Oke, kita lihat dulu kunci jawabannya yang C, kesulitan dalam melakukan dan seterusnya. Kita kembali ke sini. Kita inputkan kunci jawabannya. Jika benar kita kasih poin 1. Kemudian untuk poin silakan Bapak Ibu atur sendiri sesuai dengan yang Bapak Ibu rencanakan. Kemudian kuncinya adalah C, kemudian selesai. Demikian Bapak Ibu, seterusnya sampai soal 35 yang dibuat atau diujikan di mid semester terinput semua.
Oke, saya ulangi kembali lagi, saya kasih contoh satu lagi, yaitu klik tambahkan pertanyaan. Ini soal yang ketiga, berarti saya buka Microsoft Word-nya, kemudian saya ambil soal yang ketiga. Saya blok, kemudian saya tekan Ctrl C pada keyboard, kembali ke Google Chrome, klik di bagian pertanyaan, saya pastekan, Ctrl V, ini pilihan ganda, kemudian kita klik opsinya, kita ambil PG-nya di Word, kita blok semua pilihannya, kemudian kita copy, tekan tombol C, Ctrl C pada keyboard, kembali ke Google Chrome, kita tekan Ctrl V, kemudian kita lihat kunci jawabannya yang B, maka saya inputkan kuncinya, saya klik kunci, kemudian saya berikan skor 1 jika dia menjawab benar, kemudian kunci jawabannya adalah yang B, berarti saya pilih B, kemudian saya klik selesai. Demikian Bapak Ibu, pastikan semua soal sudah diinputkan ke Google Form. Langkah terakhir setelah semua soal diinputkan ke Google Form sudah lengkap 35, maka langkah terakhir adalah di bagian atas kita kirimkan soal ini. Caranya adalah kita klik menu kirim, kemudian kita pilih link. Oke, kita pilih link yang tengah. Setelah kita klik linknya, kemudian tampil linknya. Cuman terlalu panjang agar kita mudah membagikan ke anak, kita perpendek URL-nya. Kita klik, secara otomatis Google akan meringkas link tersebut menjadi lebih pendek. Nah, ini yang kita copy, kita salin, kemudian kita simpan di Word agar tidak lupa. Saya simpan di bawahnya, sini linknya saya pastekan, Ctrl V. Nah, di samping link ini yang Bapak bagikan ke anak-anak, karena kita menggunakan token atau password, saya tutup dulu. Ini saya klik tanda silangnya. Yang harus Bapak Ibu bagikan juga adalah tokennya. Bapak Ibu klik di sini untuk melihat tokennya apa. Nah, ini juga kita klik kanan, copy, salin. Ya, saya simpan di bawahnya passwordnya. Jadi yang Bapak Ibu bagikan ke anak-anak adalah linknya ini, link soal dan token untuk login bisa mengerjakan soal. Demikian Bapak Ibu cara membuat soal di Google Form dengan metode daring dalam rangka kegiatan ujian mid semester. Untuk tutorial berikutnya saya akan bahas atau saya akan kupas bagaimana untuk soal-soal yang melibatkan gambar. Seperti yang kita tahu, pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi banyak melibatkan rumus-rumus. Nah, itu perlu trik-trik khusus untuk memasukkan di Google Form. Karena tidak mungkin atau tidak ada fasilitas di Google Form untuk mengetik rumus-rumus matematika, fisika, dan kimia. Demikian Bapak Ibu di tutorial yang ketiga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.